Beberapa hari kemudian, setelah kedatangan Ujang dengan membawa surat dan kitab terlarang titipan Soekardi, Abah rupanya sedikit gelisah. Sebagaimana dikisahkan minggu lalu, bahwa kitab terlarang itu adalah kunci untuk menguasai batu delima dan khodam maungnya. Karena hal itulah, beberapa hari belakangan Abah jadi susah tidur selama kitab terlarang itu ada di surau Abah. Bisa dipastikan akan ada orang-orang asing mengincar kitab terlarang itu demi memenuhi ambisinya. Tak terkecuali Rimba, sang pemimpin padepokan Lati Ireng, yang juga rival abadi Soekardi sejak dahulu. Ditambah lagi, berdasarkan informasi dari Soekardi, bahwa ada bangsa jin yang siap meneror para pelaku pembunuhan Datuk Wira. Ini berkaitan dengan keselamatan 3 murid Abah, yakni Jaka, Tono, dan Ujang. Bagi Abah sendiri, diteror oleh bangsa jin bukanlah hal menakutkan, karena di masa lalu Abah juga pernah berduel secara face to face dengan bangsa jin yang mengganggu ketenangan masyarakat. Alkisah, ketika Abah sedang mondok di suatu kampung terpencil di tengah hutan, warga setempat pernah diganggu oleh keberadaan makhluk halus. Hampir setiap hari, hewan-hewan ternak milik warga mati secara misterius. Kecurigaan masyarakat tentang adanya teror makhluk halus dibuktikan dengan kondisi bangkai hewan ternak yang mati hanya diambil jeroannya saja, sementara bangkai dagingnya dibiarkan begitu saja. Pelakunya bukan manusia, ujar salah seorang warga yang kambingnya ditemukan mati tanpa jeroan. Kejadian itu menggegerkan warga lantaran matinya hewan ternak dengan kondisi tanpa jeroan sudah terjadi beberapa kali. Tak hanya itu, beberapa warga di kampung juga mengalami kerasukan hingga sakit berkepanjangan. Kebanyakan dari korban kerasukan adalah perempuan dan anak-anak. Mendengar banyak keluhan dari masyarakat, seorang jaro di kampung itu mendatangi kiai yang tak lain adalah guru Abah Gufron. Assalamualaikum Pak Kiai, maaf sebelumnya, saya mau minta tolong, ucap sang jaro. Satu persatu kejadian janggal di kampung tersebut diceritakan oleh Jaro. Sebagai pemimpin, dia tak bisa membiarkan warganya terus-terusan diteror. Kemudian sang kiai bilang kalau dirinya sedang sibuk membuat kamar santri. Si Jaro disuruh minta tolong pada orang lain saja. Ya, zaman dulu kebanyakan para kiai mengelak jika diminta tolong soal dunia mistik. Bukan karena tak berani, tapi karena sifat tawadu. Beliau-beliau ini enggan menunjukkan kemampuan supranatural bila tidak terdesak, apalagi untuk pamer-pamer kekuatan. Tapi si Jaro terus saja merengek pada Pak Kiai. Karena risih dengan keberadaan Jaro itu, sang Kiai mengusirnya. Kalau kamu tak cepat pergi, kutempeleng mukamu sampai gosong, ucap sang Kiai dengan wajah memerah karena marah. Si Jaro pun lekas ngibrit, meninggalkan surau tanpa sempat memakai sendalnya. Selepas Jaro itu pergi, sang Kiai menatap Gufron muda yang sedang memotong kayu untuk tiang kobong atau kamar santri. Sang Kiai tahu Gufron punya aura berbeda. Meski baru beberapa bulan saja mondok di tempat sang Kiai, namun aura yang dimiliki Abah Gufron menyiratkan kekuatan supranatural yang tersembunyi. Gufron, kau dengarkan apa yang disampaikan Jaro tadi? Abah Gufron cuma menundukkan kepala. Lalu sang Kiai mengambil celurit tajam
dan melemparkannya pada Abah Gufron dengan kencang. Seketika, tangan Abah refleks menepis celurit yang melayang ke arahnya. Sang kiai mengambil kembali celurit yang ditepis oleh Abah Gufron tadi. Sesuai dugaan sang kiai, celurit yang ditepis oleh Abah Gufron patah. Ya, hal itu memang sengaja beliau lakukan untuk menguji kelihayan Abah Gufron. Hahaha, jangan mengelak lagi. Aku sudah tahu, Gufron, kata sang kiai. Abah Gufron malah merasa malu karena kekuatan bertarungnya diketahui sang kiai. Lalu Abah Gufron diperintahkan untuk mencari titik permasalahan atas teror yang terjadi di masyarakat. Awalnya, Abah Gufron menolak secara halus, tapi sang kiai langsung menyentaknya. Apa aku juga yang harus turun tangan untuk masalah sepele seperti ini? Ya sudah, kalau gitu kau saja yang urus santri. Aku mau pergi dari kampung ini, ucap sang kiai. Abah Gufron ketakutan setengah mati mendengar perkataan gurunya yang marah. Haha, sang kiai memang dikenal dengan karakter galaknya, atau dalam bahasa Sunda disebut dengan sifat telenges. Tapi sekali lagi, sifat itu sebenarnya untuk menutupi kemampuan supranatural sang kiai. Makanya, beliau memerintahkan muridnya saja untuk turun tangan. Mau tak mau, akhirnya Abah Gufron pergi meninggalkan surau. Sementara itu, si Jarok kampung yang diusir oleh sang kiai kebingungan harus minta tolong pada siapa lagi. Akhirnya Jarok itu berinisiatif mengadakan jadwal ronda. Di malam pertama kegiatan ronda, 7 orang pemuda terlihat sedang berkeliling melakukan sweeping ke seluruh kampung, khususnya rumah-rumah warga yang memiliki hewan ternak. Satu persatu, kandang-kandang hewan ternak diawasi oleh para petugas ronda dengan berbekal obor. Akan tetapi, ketika sampai di suatu kandang kerbau, tiba-tiba 7 pemuda itu tertidur mendadak dan tergeletak begitu saja di atas tanah. Kerbau di dalam kandang tiba-tiba berdengus kencang, seperti ada yang menghampirinya. Meskipun si kerbau terus bersuara kencang, anehnya tak ada satupun warga yang bangun. Ini semacam ilmu sirap yang biasa dipraktikkan oleh maling-maling kelas kakap. Dari atap kandang, tiba-tiba muncul bayangan hitam lalu masuk ke dalam kandang. Suara kerbau yang nyaring tiba-tiba terdiam begitu saja. Beberapa saat kemudian, kerbau itu mati dalam keadaan yang sama, yakni tanpa jeroan. Dari atas pohon, rupanya sejak tadi Abah memperhatikan kejadian di kandang kerbau itu. Sekarang Abah jadi mengerti penyebab kematian hewan ternak para warga. Pelakunya memang bukan manusia. Tak lama kemudian, bayangan hitam itu keluar dari kandang dan terbang secepat kilat ke arah sungai di kampung Wetan. Abah pun segera mengikuti bayangan hitam itu sambil menjaga jarak di belakangnya. Sesampainya di hulu sungai, bayangan hitam itu masuk ke dalam air. Abah berhenti dan sembunyi di balik batu besar. Dari belakang, Abah merasakan hawa panas yang tak biasa. Kemudian Abah berdiri tanpa menoleh, lalu berjalan di sisi sungai. "Aku tahu kau di sini," kata Abah. Air sungai tiba-tiba meriak dengan sendirinya. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan di sekitar rontok dari pohonnya. Ini adalah tanda bahwa kedatangan Abah Gufron ditolak oleh para bangsa jin. Tapi Abah tak bergeming sedikit pun. "Tenanglah, aku di sini ingin bicara baik-baik. Tampakkan wujudmu, atau kuacak-acak sarang tempat kalian bersemayam," tantang Abah Gufron. Seketika air menjadi tenang. Angin ribut pun mendadak menghilang. Lalu dari bawah air muncul sesosok jin besar yang tingginya kira-kira mencapai 10 meter. Abah sampai mendongakkan kepalanya untuk melihat wajah sosok jin itu. "Mau apa kau muncul di hadapanku? Aku tak ada urusan denganmu,"
cepat panggil gegedug bangsamu di sungai ini. Bilang padanya, Gufron ingin bicara. Ucap Abah pada sosok besar di hadapannya. Akan tetapi, jin itu malah meledek Abah Gufron dengan ketawanya yang aneh. Memiliki lengan yang cukup besar, jin itu mencabut sebuah pohon besar di sisi sungai, lalu melemparkannya ke arah Abah. Abah tetap santai. Pohon yang meluncur ke arahnya dapat dengan mudah ditepis dengan jari telunjuknya saja. Mata Abah memerah, menyorot tajam ke arah makhluk besar itu. Tiba-tiba, dia ketakutan, lalu masuk lagi ke dalam sungai. Abah tahu kalau di dalam sungai itu terdapat persemayaman bangsa jin yang selama ini meneror warga kampung. Kemudian, Abah menyelupkan tangannya ke air sungai itu. Lalu, tiba-tiba sungainya berubah menjadi keruh, menggolak-golak seperti dimasak. Dari dalam sungai terdengar suara merintih. Panas! Panas! Abah mengangkat tangannya dan seketika air sungai kembali tenang. Tak lama kemudian muncullah sang gegedug penghuni sungai itu. Ia menjelma menjadi sesosok kakek-kakek bertongkat. Butuh naon maneh, wani-wanian musik tempat sare aing, kata kakek itu. Abah tak ingin banyak bicara. Beliau langsung memerintahkan seluruh penghuni sungai untuk pergi dan jangan mengganggu lagi. Si kakek itu ngamuk dan menghantamkan tongkatnya ke bumi hingga tanahnya terbelah. Tahu apa kau anak kecil? Merekalah yang lebih dulu mengganggu, ucap gegedug jin itu. Usut punya usut. Rupanya penyebab teror yang dilakukan oleh bangsa jin itu disebabkan oleh kebiasaan para warga yang membabat habis hutan jati di dekat sungai. Lalu apa hubungannya? Diketahui bahwa di dalam hutan itu terdapat lokasi tanah yang menjadi perlintasan bangsa jin atau dikenal juga dengan tanah cukang. Mereka tak senang dengan keserakahan manusia yang membabat juga jalur perlintasan para jin di dunia goib. Abah mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan makhluk itu. Kemudian Abah berkata bahwa penglihatan manusia itu sangatlah terbatas. Meski para warga melakukan kesalahan, para jin juga tak dibenarkan meneror ketenangan warga. Jadi Abah Gufron menawarkan solusi. Begini saja Ki, pindahkan jalur perlintasan para jin itu ke gunung dan sudahi teror ini. Bagaimana jika kami tak mau? Kata gegedug jin itu. Kalau begitu, kupindahkan jalur dan semua penghuni sungai ini ke Laut Kidul, ucap Abah sambil menggulungkan pergelangan bajunya seperti bersiap untuk melakukan sesuatu. Lancang sekali kau bocah ingusan. Kau sadar sedang berhadapan dengan siapa? Hei, aku makhluk Gusti. Kalian makhluk Gusti. Kenapa harus takut? Haha, memang edan. Di usia mudanya saja Abah sudah berani melakukan tawar-menawar dengan bangsa jin. Percakapan panas antara Abah dengan gegedug jin itu tak dapat dihindarkan. Meski mereka berdua tak melakukan apa-apa, namun alam di sekitar justru menjadi tak tenang. Air sungai kembali menggolak-golak. Angin ribut juga bertiup lagi. Bahkan kali ini muncul petir menyambar beberapa pohon. Mereka sedang adu kekuatan batin. Tak lama kemudian, gegedug jin itu terbelah menjadi dua. Ampun, ampun, cukup Gufron, cukup, ucap makhluk aneh itu. Tasbih Abah berhenti berputar. Seketika alam kembali tenang. Bagaimana? Apa kau masih bersikukuh akan meneror para warga? Sentak Abah Gufron. Gegedug jin itu terus-terusan minta ampun pada Abah. Akhirnya, malam itu Abah berhasil menghentikan teror yang dilakukan para jin. Si Jaro diberi pesan oleh Abah agar para warga tak serakah dan jangan mengambil yang bukan haknya. Jika dua hal itu dipegang teguh, maka kejadian seperti ini tak akan terulang lagi. Sejak saat itu, para warga mulai menjaga alam dengan baik.
dan tak sembarang tebang di hutan. Karena sejatinya ada sisi lain di dunia ini yang hidup berdampingan dengan kita. Alam yang indah jangan sampai tercemar, apalagi ada makhluk lain yang juga ikut menempati alam kita. Akibat berduel dengan gegeduk jin di sungai Kampung Wetan, nama Abah jadi terkenal di kalangan masyarakat. Tak heran, setelah kejadian itu banyak warga yang berbondong-bondong pergi ke pesantren. Tapi bukan untuk bertemu dengan sang kiai, melainkan mencari Abah Gufron yang pada saat itu masih menjadi santri. Semua orang datang dengan berbagai macam hajat. Ada yang ingin dicarikan jodoh, ada yang sekedar tabarukan meminta doa, dan masih banyak permintaan-permintaan aneh lainnya. Namun, Abah tetaplah Abah. Bukannya merasa senang dengan pengakuan dari masyarakat, Abah justru merasa risih karena kegiatan mengaji harus terganggu oleh banyaknya tamu. Terkadang, saking lelahnya menerima banyak permintaan, Abah seringkali terdengar ngawur saat memberikan solusi untuk para tamu, seperti yang dialami oleh seorang pemuda nakal yang diam-diam datang ke kobong Abah tengah malam. Pemuda ini hobi berjudi, sering meninggalkan sholat. Makanya, ia memilih untuk datang malam hari agar tak terlihat warga lain. Dia bertanya pada Abah, apakah dosanya selama ini bisa diampuni? Oh, itu hal mudah, kata Abah sambil menghisap tembakau lintingnya. Gimana caranya? Tanya pemuda itu. Saat azan berkumandang, pergilah ke musola terdekat. Jaga sendal jemaah yang hadir, kata Abah. Tanpa banyak pikir, pemuda itu langsung pamit pulang. Karena merasa malu, ia berpesan pada Abah agar tak memberitahu siapa-siapa tentang kehadirannya. Hari demi hari dilalui pemuda itu dengan solusi yang diberikan Abah. Setiap azan berkumandang, ia langsung bergegas ke musola terdekat. Bukan untuk sholat, melainkan hanya menjaga sendal para jemaah. Ketika selesai melaksanakan sholat, para jemaah yang keluar rata-rata menyapa si pemuda itu sambil bertanya, "Sudah sholat, Kang?" Dan si pemuda itu selalu menjawab, "Sudah." Hal itu terjadi berulang-ulang, hingga akhirnya ia berpikir, kenapa tidak sholat saja sekalian? Padahal sudah capek datang ke musola. Buat apa kalau hanya menjaga sendal? Ya, pertanyaan sudah sholat yang didengarnya berkali-kali dari para jemaah itulah yang seolah mengingatkan dirinya terus-menerus. Meski awalnya selalu menjawab dengan kebohongan, namun perlahan si pemuda itu kini mulai memperbaiki diri. Setelah dirinya sudah konsisten melakukan sholat dan berhasil meninggalkan dunia judi, si pemuda itu kembali menemui Abah Gufron. Di sana, ia bertemu dengan sang kiai. "Mau cari Gufron ya? Dia sudah tak ada di sini lagi," kata sang kiai. Ya, rupanya setelah banyaknya tamu yang sering datang ke pondok, Abah memutuskan untuk pindah ke surau lain karena merasa risih dan terus terganggu. Sang kiai juga tak menghalangi niat Abah Gufron. Jasa Abah Gufron memindahkan tanah cukang yang dilintasi para jin di desa itu dikenang oleh masyarakat. Bahkan tak hanya itu, sejak para jin dipindahkan oleh Abah dari sungai, nama Abah Gufron jadi santer terdengar di kalangan bangsa jin. Makanya nggak heran kalau sekarang Abah nggak takut dengan para jin, karena Abah memang punya histori mengalahkan bangsa jin dan gegedugnya. Demikian kisah Ujang kali ini. Subscribe channel Tilas Tapa biar nggak ketinggalan update-nya. See you next time. Salam Tilas Tapa.